Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin ba'd. Fa nuwasil kitab Fath al-Aziz al-Qawi bi kashfi syubhat al-muhtafilin bil Maulid an-Nabi. Dan syubhat yang terakhir adalah syubhat yang ke-40. Syubhat yang ke-40 berkaitan dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menyebutkan bahwa orang-orang yang memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam bisa jadi diberikan pahala atas niat mereka ketika memuliakan Nabi, bukan diberikan pahala karena mengerjakan maulid. Dan ini sudah kita sebutkan di pertemuan kemarin. Yang pertama, Syekhul Islam menyerupakan orang yang merayakan acara maulid seperti orang-orang Nasrani yang merayakan maulid Isa, merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga Syekhul Islam menyebutkan, maka mengagungkan Nabi alaihi salatu wasallam bukan dengan menjadikan hari kelahirannya sebagai hari perayaan. Begitu juga Syekhul Islam mencela orang-orang yang semangat dalam kebid'ahan. Ketika mengerjakan kebid'ahan mereka paling semangat, tapi ketika berhadapan dengan perintah Nabi alaihi salatu wasallam yang sudah jelas itu syariat, mereka futur, mereka lemah. Bahkan mereka mungkin memusuhi sunnah Nabi, mencela orang-orang yang mengerjakan sunnah Nabi. Seperti misalnya Nabi mau mensyariatkan untuk memanjangkan jenggot yang zahir misalnya, atau mengangkat pakaian di atas mata kaki bagi laki-laki. Nah, ini dihina, diledek, dicaci, dilecehkan, direndahkan. Maka benarlah apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sementara yang memerintahkan itu semua adalah Nabi mereka, jika mereka benar mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, masih pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Penulis di sini menyebutkan beberapa ucapan para ulama dari kalangan mutaqaddimin dan mutaakhirin. Sudah kita sebutkan yang dimaksud dengan yang bisa jadi mereka diberikan pahala adalah bentuk niat mereka memuliakan Nabi, bukan merayakan maulidnya. Perlu dibedakan. Perlu dibedakan antara dua perkara ini. Ada banyak ucapan para ulama di sini, akan tapi kita ringkas. Taib, berkata Al-Allamah Ibnu Al-Hajj rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hukum maulid yang selamat dari kemungkaran seperti alat-alat musik, nyanyian-nyanyian, ikhtilat antara laki-laki dan wanita, dan pembacaan kasidah-kasidah yang mengandung kesyirikan. Perhatikan, maulid itu bermacam-macam bentuknya dan bertingkat-tingkat kemungkarannya. Ada orang-orang yang melakukan kesyirikan di acara maulid, dan yang paling ringan adalah orang yang membacakan sejarah Nabi ketika di 12 Rabiul Awal. Ini yang paling ringan. Tapi bentuk mengkhususkan 12 Rabiul Awal dengan membacakan sejarah Nabi, inilah bentuk kebid'ahan. Taib, kata beliau, fa in khala minhu,
yakni acara maulid apabila tidak didapatkan alat-alat musik, nyanyian-nyanyian, bercampurnya laki-laki dan wanita atau perkara yang mengandung kesyirikan, wa umila ta'aman faqat, dan hanya sebatas makan-makan, wa nawabihi al-maulid, dan diniatkan merayakan hari lahir Nabi, wa da'a ilaihi al-ikhwan, dan seseorang misalnya mengundang saudara-saudaranya, wa salima min kulli ma taqaddama dzikruhu, dan yakni selamat dari alat musik, qasidah burdah, kesyirikan, nyanyi-nyanyi, joget-joget, fahuwa bid'atun binafsi niyatihi faqat. Kata beliau, ini sudah termasuk di antara bentuk kebid'ahan. Idz inna dzalika ziyadah fid din, karena perkara itu adalah bentuk menambah sesuatu dalam agama. Walaysa min amali salafil madin, dan bukan di antara bentuk amalan para salaf yang telah berlalu. Wattiba'is salafi al-ula, bal awjab min an yazid niyatan aw niyata mukhalafatin lima kanu alaihi li'annahum ashaddan nasi ittiba'an li sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Bahkan itu adalah bentuk menyelisihi para salafus saleh, karena mereka salafus saleh adalah manusia yang paling semangat mengikuti sunnah Nabi, wa ta'ziman lahu wa li sunnatihi alaihi salatu wassalam, dan yang paling besar pengagungan mereka terhadap Nabi dan sunnah Nabi. Walahum qidamus sabaq, dan mereka memiliki apa? Memiliki jasa fil mubadarah ila dhalik, dalam rangka mengerjakan apa saja yang Nabi perintahkan. Walam yunqal an ahadin minhum annahu nawal maulid, tidak pernah dinukilkan satupun dari salah seorang salaf bahwa mereka meniatkan untuk merayakan maulid. Wa nahnu lahum taba'un, dan kita hanya sebatas mengikuti mereka. Fayasa'una ma wasa'ahum, karena maka itu wajib bagi kita mengerjakan apa yang mereka kerjakan, mencukupkan apa yang mereka cukupkan. Waqad ulima anna ittiba'ahum fil masadir wal mawarid, dan sungguh telah diketahui bahwa mereka mengikuti apa? Segala sesuatu yang Nabi kerjakan. Wa min dzalika anna ba'dahum yatawarra' an fi'lil maulid bil maghani al mutaqaddam dzikruha, dan sebagian salaf bahkan apa? Menghindari alat-alat musik, kan gitu, dan mengerjakan acara-acara maulid dengan apa? Dengan alat-alat musik. Wa yu'awwid an dzalika al qurra wal fuqara alladhina yadhkuruna mujtami'ina bi raf'il aswat wal hunuk kama 'ulima min 'adati al qurra fi hadha az-zaman. Wa kadzalika al qurra wa qad taqaddama ad-dalil 'ala man'i dzalika fi ghairi al maulid fa kaifa bihi fi al maulid. Sebagian orang bisa jadi mengganti alat-alat musik dengan pembacaan Al-Quran, yakni yang berbareng-bareng dan seterusnya, atau mengadakan musabaqah tilawatul Quran, akan tetapi dengan berlandaskan acara maulid. Ini enggak boleh, ini yang tidak dibolehkan. Adapun mengerjakan atau mengadakan musabaqah tilawatul Quran, yakni lomba membaca Al-Quran yang paling bagus, maka ini disyariatkan. Bahkan ini di antara bentuk tasji', memotivasi manusia untuk menghafal dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Boleh mengeluarkan dana dan memberikan hadiah kepada para pemenang dalam membaca Al-Quran yang paling bagus. Naam, akan tetapi bukan dalam acara maulid, Nah, ila akhir kalamihi. Maka niat saja tidak cukup, karena Syekhul Islam telah menjelaskan tentang bahwa acara maulid adalah bid'ah, dan beliau menyerupakan orang-orang yang merayakan maulid seperti orang-orang Nasara,
Bukan berarti ketika disamakan seseorang dengan Nasara otomatis dia menjadi kafir. Ini perlu juga difahami. Bukan berarti kita mengkafirkan otomatis orang-orang yang merayakan Maulid sesuai dengan apa yang mereka lakukan dari acara Maulid. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada para sahabat, la tattabi'unna sunan man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta idza dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, selangkah, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sampai apabila mereka masuk ke lubang dhab, maka kalian pun akan memasukinya. Qila ayyahud wan nasara ya Rasulullah, dikatakan Yahudi dan Nasara ya Rasulullah. Qala faman, kemudian Nabi SAW mengatakan siapa lagi kalau bukan mereka. Dan bukanlah menjadi konsekuensi menyamakan seseorang dengan Nasara berarti mengkafirkannya. Adapun bab takfir itu bab khusus. Baik, kemudian syubhat al-hadiyah wal-arba'un. Al-hadiyah wal-arba'un yang ke-41. Innal hafidh yaqulun, yakni mereka berkata, para yang maulid, innal hafidha Ibn Katsir rahimahullah qad ajaza al-ihtifala bil maulid an-nabi, fahalil hafidh Ibn Katsir mubtadi'un. Kata mereka, sesungguhnya al-hafidh al-imam Ibn Katsir sahib tafsir, kata mereka Ibn Katsir ini membolehkan acara maulid. Mereka mengatakan Ibn Katsir membolehkan acara maulid. Apakah Ibn Katsir otomatis menjadi mubtadi'? Nah, ini dugaan yang mereka sangka bahwa Ibn Katsir adalah yang diantara membolehkan acara maulid. Yang pertama kita katakan Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah min a'immati ahlus sunnati wal jamaah, tidak diragukan lagi. Bahkan Ibn Katsir ini diantara murid siapa? Ada yang ingat? Murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Katsir diantara murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwa Ibn Katsir di antara ulama ahli sunnah, dan beliau di antara ulama yang kuat ilmunya, baik di dalam tafsir ataupun di dalam hadis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anna al-Hafidh Ibn Katsir lam yadhkur aw yata'arrad li mas'alati al-ihtifal bil Maulid Nabi illa fi tarjama Sultan Irbil al-Malik al-Muzaffar, fa innahu dhakara anhu bi annahu kana ya'mal al-Maulid fi Rabi' al-awwal wa yahtafilu bihi ihtifalan ha'ilan wa lam yusarrih bi jawazihi lil ihtifal al-battah. Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala memiliki kutub sangat banyak kan gitu, di antara kitab sejarah, di antara kitab Bidayah wa Nihayah. Dan tidak pernah kita dapatkan ucapan Ibn Katsir secara gamblang membolehkan acara maulid. Tidak pernah Ibn Katsir didapatkan ucapannya secara gamblang membolehkan acara maulid. Nah, makanya senantiasa kita sebutkan, kalau ada ahli bid'ah mengambil ucapan ahli sunnah yang dianggap itu membenarkan perbuatan mereka yang bid'ah itu, maka silahkan datangkan secara nas dan konteks dari ucapannya tersebut. Jangan dipotong-potong. Udah kita sebutkan di antaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah menukilkan bisa jadi dari sebagian orang-orang yang menyelisih ahli sunnah, tapi bukan dalam rangka meng-ACC ucapan mereka. Bukan dalam rangka meng-ACC ucapan mereka atau meyakini ucapan mereka adalah kebenaran,
Tapi beliau mau menjelaskan, ini loh tafsir sebagian manusia. Menjadi muqaranah, perbandingan. Nah, orang yang bodoh ketika membaca ucapan para ulama, dianggapnya ulama inilah mengatakan ucapan itu. Dia bukan sedang mengucapkan ucapan itu, tapi menukilkan ucapan orang lain, menceritakan orang lain. Makanya disebutkannya di sini ketika dia menyebutkan biografi Sultan Irbil Al-Malik Al-Muzaffar, disebutkan bahwa Sultan Irbil ini pernah merayakan Maulid di Rabiul Awal dan mengerjakan perayaan Maulid ini dengan besar. Bukan berarti Ibnu Katsir menunjukkan apa? Bolehnya Maulid. Sama seperti Az-Zahabi rahimahullah. Kalau antum baca kitab Siyar A'lamin Nubala, beliau menyebutkan ulama-ulama yang bisa jadi menyimpang. Bahkan kita dapatkan pujian Az-Zahabi sebagian ulama yang menyimpang. Bukan berarti Az-Zahabi sedang apa? Sedang memuji, maksudnya sedang mentazkiyah ulama itu. Tapi inilah yang datang kabarnya di tengah-tengah umat, bahwa seorang misalnya Al-Ghazali, seorang yang memiliki ilmu usul fikih. Ini perlu difahami ketika bermuamalah dengan kutub para ulama. Bukan berarti otomatis yang menukilkan seseorang di kitabnya berarti dia mentazkiyah orang itu. Sebagaimana kita sebutkan bahwa kitab Al-Bidayah wan Nihayah di antara kitab sejarah. Beliau menyebutkan sejarah-sejarah yang terjadi di setiap penjuru dunia. Ini di antara kitab yang sangat bagus. Kitab ini ditulis tentang awal penciptaan makhluk dari Adam. Maka sebagaimana kita sebutkan, wahai kalian yang mengatakan Ibnu Katsir membolehkan acara Maulid, silahkan datangkan ucapannya, silahkan. Maka mereka tidak akan pernah mampu mendatangkannya kecuali hanya ucapan yang dianggap bahwa itu adalah bentuk membolehkan acara Maulid. Sebagaimana kita sebutkan, Ibnu Katsir menyebutkan tentang seorang Sultan Irbil Al-Malik Al-Muzaffar bahwa dia merayakan acara Maulid. Bukan berarti ketika Ibnu Katsir menceritakan seseorang yang merayakan acara Maulid berarti dia membolehkannya. Ini kan dia sedang menceritakan. Nah, makanya mungkin begitu juga di zaman sekarang kan bisa begitu. Misalnya video seorang syekh atau seorang ustadz, maka diambil potongannya udah dianggap ini syekh ini mengucapkan ucapan itu, padahal dia sedang menceritakan orang mengucapkan. Hikayah, menceritakan, bukan sedang apa? Mengiyakan atau menolak misalnya. Maka ini menjadi polemik di antara ahli bidah dan teknik mereka untuk seolah-olah membenarkan ucapan mereka. Baik. Kata beliau di sini, penulis kitab ini, beliau menukilkan kalam Ibnu Katsir di kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Qala rahimahullahu taala Ibnu Katsir Abul Fida, wa kana yahduru 'indahu fil maulid a'yan al-ulama wa sufiyah. Yani sebagaimana yang kita sebutkan Al-Malik Al-Muzaffar, seorang raja, dan Al-Malik Al-Muzaffar ini pernah mendatangi acara maulid, yang dimana acara maulid itu terdapat para ulama dan orang-orang sufi. Dan ulama di situ bukan berarti harus dari kalangan ahli sunnah.
karena lafaz alim itu umum. Fayakhla' alaihim wa yutalliq lahum wa ya'malu lis-sufiyya sama'an min adh-dhuhr ila al-fajr wa yarqusu bi nafsihi ma'ahum. Kata beliau bahwa Malik Al-Muzaffar ini mendatangi acara maulid bersama ulama di masa itu dan orang-orang sufi, dan dia pun bergabung bersama orang-orang yang merayakan acara maulid dan mendengarkan apa yang mereka nyanyikan, lantunkan dan seterusnya. Wa yarqusu bi nafsihi ma'ahum, dan dia ikut berraqs, yani berjoget. Nah, bukan sedang apa? Ibnu Katsir sedang membolehkan acara maulid, tapi sedang menceritakan orang yang mengerjakan maulid. Sangat-sangat jauh bedanya antara membolehkan dan menceritakan orang. Dan bagaimana mungkin Ibnu Katsir dianggap membolehkan acara maulid, sementara Ibnu Katsir di antara manusia yang paling kuat menjelaskan kebid'ahan, dan beliau menganggap maulid adalah acara bid'ah. Nah, ini kan kontradiksi sekali. Berkata Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullahu ta'ala. Syekh Hamud Tuwaijiri ini di zaman Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz, ulama ahlu sunnah yang banyak bantahan-bantahannya terhadap buku-buku ahli bid'ah. Kata beliau, amma za'mul katib al-majhul, adapun klaim seorang penulis yang menganggap Ibnu Katsir membolehkan acara maulid, ay anna Ibnu Katsir qad qala ra'yahu sarahatan fil ihtifali bil maulidin nabi fahuwa min awhamihi wa taqawwulihi ala Ibnu Katsir. Lihat, kata beliau, orang yang mengatakan demikian, yakni Ibnu Katsir membolehkan acara maulid, maka ini adalah bentuk ucapan dusta, dugaan semata, dan berbicara terhadap Ibnu Katsir pada perkara yang tidak diucapkan Ibnu Katsir, mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan seseorang, menyandarkan sebuah ucapan pada seseorang, taqawul. Wa amma za'muhu anna Ibnu Katsir qad alafa fil maulid an-nabi kitaban iddah, adapun juga klaim mereka bahwa Ibnu Katsir menulis tentang maulid Nabi sebuah kitab yang banyak, fahuwa qaulun la sihhata lahu, ini adalah keyakinan atau ucapan yang tidak ada kebenarannya. Wa inna ma allafa fil maulid risalatan mukhtasaratan wa dzakara al-athar al-warida fihi wa lam yata'arrad fi ar-risalah wala fil bidayah an-nihayah li hukm al-ihtifal bil maulid. Akan tetapi Ibnu Katsir pernah menulis sebuah risalah yang ringkas tentang acara maulid. Wa dzakara al-athar al-waridah fihi, kemudian beliau menyebutkan asar-asar yang datang, dan tidak menyebutkan di kitab beliau Ar-Risalah atau Bidayah Nihayah tentang hukum ihtifalul bil maulidin nabi. Jelas beliau sedang menceritakan bahwa manusia mengerjakan acara maulid, bukan sedang membolehkan. Dan berkata Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah, fatabayyana bihadza kullih qaulu Yusuf Ar-Rifai. Ini di antara tokoh sufi Yusuf Ar-Rifai. Anna al-Hafidh Ibn Katsir qad sannafa fil Maulid Syarif ajza'an muta'addidah, bahwa Ibn Katsir menulis kitab atau tulisan-tulisan yang berjilid-jilid tentang acara maulid. Falaysa laha ayyu mustanad. Maka ini tidak memiliki apa? Tidak memiliki sanad. Thumma innama katabahu al-Hafidh Ibn Katsir fi al-Maulid an-Nabi fi qism as-sirah an-nabawiyyah min al-bidayah wan-nihayah. Min al-bidayah wan-nihayah
وفي سيرته المطولة وفي الفصول في اختصار سيرة الرسول وفي مصنفه المستقل في المولد النبي بتحقيق صلاح الدين وفي تهذيبه لما حذبه من مولد شيخ كمال الدين أبي المعالي محمد بن علي الأنصاري، وهو في قسم دلائل النبوة من البداية والنهاية لم يتعرض فيه للاحتفال بالمولد النبي. Intinya, kutub-kutub Ibnu Katsir tidak pernah kita dapatkan menjelaskan bahwa beliau sedang membolehkan acara maulid. Yang ada beliau sedang menceritakan sebagian manusia yang merayakan maulid. Itu khulasahnya. Maka barang siapa yang mengklaim bahwa Ibnu Katsir membolehkan acara maulid, hendaklah mendatangkan buktinya. Nah, maka syubhat-syubhat yang akan kita sebutkan ini berkaitan dengan sebagian ucapan-ucapan ulama yang dianggap membolehkan acara maulid. Makanya kita sebutkan, kalaupun benar, kalaupun sekiranya Ibnu Katsir membolehkan maulid, terus kita terima ucapan Ibnu Katsir, maka tidak ada yang diterima ucapan seseorang selain Nabi apabila bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sekiranya oke lah kita bilang Ibnu Katsir membolehkan maulid, terus kita terima ini? Tidak sama sekali. Makanya sangat cocok beliau, yakni penulis ini menyebutkan tentang kaidah dalam akidah ahli sunnah, ya kan? Bisa jadi seseorang tergelincir dalam berfatwa walaupun dari kalangan ahli sunnah, akan tetapi tidak boleh bagi orang-orang yang setelahnya mengikuti ketergelinciran para ulama. Nah, akan tetapi tentu Ibnu Katsir bukan orang yang membolehkan atau mensyariatkan acara maulid. Baik, syubhah ats-tsaniyah wal arba'un. Syubhat yang ke-42. Yaqulun innal hafidh Ibn Hajar. Sekarang Al-Hafidh Ibn Hajar, mereka berkata sesungguhnya Al-Hafidh Ibn Hajar Asy-Syafi'i yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari dengan nama Fath Al-Bari, qad nassa ala jawazi al-ihtifal bil maulid an-nabi. Kata mereka, sungguh Ibn Hajar telah membuat nas, yakni tulisan yang jelas, kata mereka, tentang bolehnya merayakan acara maulid. Wa hadha nas kalamihi, dan ini adalah ucapan beliau, yakni Ibn Hajar. Haitsu qala, ketika beliau berkata, aslu amalil maulid bid'atun, hukum asal merayakan acara maulid adalah bid'ah. Lam tunqal an ahadin min as-salafis salih min al-quruni ats-tsalatsa, tidak pernah dinukilkan dari salah seorang salafus salih sejak generasi yang terbaik, yang tiga. Walakinnaha ma'a dzalik, akan tetapi bersamaan dengan itu, qad ishtamalat ala mahasin wa dhiddiha, bisa jadi mencakup beberapa kebaikan dan kebalikannya, kebalikan dari kebaikan. Faman taharra fi amaliha al-mahasin wa tajannaba dhiddaha kana bid'atan hasanah, maka barang siapa yang berusaha mengerjakan kebaikan-kebaikan dari maulid itu dan menjauhi kebalikan dari kebaikan itu, yakni keburukan, maka di antara bid'ah hasanah. Unzur, wa illa fala, yani wa illa kadzalik wa illam yakun kadzalik fala, yani fala yakun atau fala takun bid'ah hasanah. Wa qad dhahara li, maka telah tampak bagiku, takhrijuha ala aslin thabitin, konsep, maksudnya takhrij hukum, yani bagaimana hukum itu diraih atau bagaimana bisa kesimpulan hukum itu didapatkan, itu dibangun di atas sesuatu yang sabit,
wa huwa ma thabata fi sahihaini, dan sebagaimana yang disebutkan di Sahih Bukhari dan Muslim, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi atau masuk ke kota Madinah. Fawajada al-yahuda yasumuna yauma Ashura. Kemudian Nabi mendapatkan orang-orang Yahudi saum di hari Ashura. Fasa'alahum. Kemudian Nabi bertanya kepada orang Yahudi. Faqalu huwa yawmun aghraqa Allahu fihi Fir'aun wa najja Musa fanahnu nasumuhu syukran lillah. Kemudian orang-orang Yahudi pun menjelaskan kenapa mereka berpuasa, karena mereka mengatakan bahwa hari Ashura adalah hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa. Maka kami melakukan saum sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Fayustafadu minhu fi'lu syukri lillahi ala ma manna bihi fi yawmin muayyanin min isda'i ni'matin aw daf'i niqmatin yu'adu dhalika fi nadhiri dhalika al-yawm min kulli sanah. Maka bentuk bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan dari kenikmatan di sebuah hari, baik itu diberikannya nikmat atau ditolaknya azab, wa yu'adu dzalika fi nadhiri dzalika al-yawm min kulli sanah. Yakni diulang-ulang perbuatan itu di setiap hari, di sebuah hari dan setiap tahun. Wa syukru lillahi yahsul bi anwa'il ibadah, dan bersyukur kepada Allah itu bisa dilakukan dengan berbagai macam ibadah, kasujudi wassiyami wassadaqati wattilawah, seperti sujud, berpuasa, bersedekah dan membaca Al-Quran. Wa ayyu ni'matin a'zam minan ni'mati biburuzi hadha an-nabi, maka kenikmatan mana lagi yang lebih besar dibandingkan munculnya nabi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah alaihi salatu wassalam, fi dzalikal yaum, pada hari itu. Fahal Hafidh Ibnu Hajarin mubtadi'un. Ini kata mereka, apakah Al-Hafidh Ibnu Hajar ini seorang ahlul bidah karena membolehkan acara maulid? Wadah. Dan ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar ini bisa didapatkan di kitab Al-Hawi lil Fatawa di jilid pertama halaman 196. Taib, bagaimana jawabannya? Yani seolah-olah Ibnu Katsir apa? Membolehkan acara maulid dengan mengkiaskan orang Yahudi yang berpuasa di hari Ashura sebagai bentuk bersyukur kepada Allah karena Allah telah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa. Itu pun bisa dikiaskan, kira-kira gitu. Ini udah kita sebutkan sebenarnya. Taib. Yang pertama kita katakan, Anna al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala min a'immatil muslimin. Al-Hafidh Ibn Hajar di antara ulama kaum muslimin. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar memiliki penyimpangan dalam perkara akidah, di antaranya pada asma' wa sifat. Memiliki penyimpangan, kekeliruan dan ketergelinciran pada sebagian sifat Allah Jalla wa Ala. Begitu juga An-Nawawi. An-Nawawi, Al-Hafidh Ibn Hajar memiliki apa? Ketergelinciran, menyelisihi ahlul hadis. Dan sebagian ulama memberikan uzur kepada mereka karena bisa jadi tidak sampai kepada mereka hujjah, atau mereka terbawa oleh mayoritas ulama yang ada di sekitarnya. Tidak sebagaimana mudahnya ilmu di zaman sekarang. Akan tetapi mereka memiliki jasa tentunya, dan penyimpangan mereka, usul dan pondasi mereka tidak sama dengan usul dan pondasi Asy'ariyah. Di antaranya pondasi Asy'ariyah itu tidak menerima hadis ahad dalam perkara akidah. Adapun Ibnu Hajar tidak demikian, bahkan beliau membantah orang-orang yang menolak hadis ahad dalam perkara akidah, sebagaimana di muqaddimah Sahih Bukhari.
Wal kalam ala Al-Hafidz Ibnu Hajar tawil. Baik, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hunaka ulama masyhudun lahum bil khair. Ada para sebagian ulama yang memang disaksikan bahwa mereka memiliki kebaikan. La yantasibuna ila ta'ifatin muayyanatin min ahli al-bid'ah. Yang di mana mereka tidak menisbahkan, menyandarkan diri mereka kepada kelompok tertentu dari kalangan ahli al-bid'ah. Lakin fi kalamihim syai'un min kalami ahli al-bid'ah. Akan tetapi mungkin bisa jadi kita dapatkan sebagian ucapan mereka sesuai dengan ucapan ahli al-bid'ah. Yuwafiq, sesuai dengan apa? Ucapan ahli al-bid'ah. Mithlu Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagaimana Ibnu Hajar wan Nawawi rahimahumullah. Fa inna ba'dha as-sufaha minan nasi, kata beliau, ini kalam Ibnu Utsaimin, sesungguhnya sebagian orang-orang bodoh dari kalangan manusia qadahu fihi ma qadhan tamman mutlaqan min kulli wajh, mencela An-Nawawi dan Ibnu Hajar dengan celaan secara mutlak dari segala sisi. Hatta qila li, sampai dikatakan kepadaku, inna ba'dhan nasi yaqul, sesungguhnya sebagian manusia berkata, yajibu an yuhraq Fathul Bari, wajib dibakar kitab Fathul Bari, lianna Ibnu Hajarin Asy'ariyun, karena Al-Hafidz Ibnu Hajar seorang Asy'ari, wa hadza ghairu sahih, kata Ibnu Utsaimin, dan ini bukanlah sesuatu kebenaran. Fa hadzani ar-rajulani bidzat ma a'lam al-yawm anna ahadan qaddama lil Islam fi babi ahadits ar-Rasul alaihi salatu wasallam mithla ma qaddamah. Berkata Ibnu Utsaimin, ini ucapan Ibnu Utsaimin, dan dua orang ini, dua ulama ini, Ibnu Hajar dan An-Nawawi, dua-duanya dari kalangan mazhab Syafi'i. Secara zat, yakni secara pribadi mereka, aku tidak pernah melihat ada seorang yang memberikan manfaat bagi Islam, pertolongan atau bantuan kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam sebagai yang mana mereka lakukan. Wa yadulluka ala anna Allah subhanahu bihawlihi wa quwwatihi la ata'alla ala Allah qad qabilaha. Kata beliau, dan yang paling menjadikan bukti akan itu, kata beliau, maksudnya aku enggak melangkahi Allah, aku tidak menghukumi mereka tentunya, bahwa Allah Jalla wa'ala menjadikan tulisan-tulisan mereka di antara Riyadhus Shalihin talaqqatul ummah bil qabul, kan gitu, diterima kaum muslimin walaupun mereka salah, maka jangan kita ikuti yang salah, kan gitu konsepnya, jangan kita ikuti yang salah. Makana limuallafatihi ma minal qabul ladan nas, di mana tulisan-tulisan mereka ini diterima lada talabatul ilm, diterima dari kalangan penuntut ilmu, bal hatta indal ammah, bahkan di sisi kaum awam. Fal'an kitab Riyadhus Shalihin yuqra'u fi kulli majlis, kitab Riyadhus Shalihin dibaca di setiap majlis, wa yuqra'u fi kulli masjid, dibaca di setiap masjid, wa yantafi'u an-nasu bihi intifa'an 'azima, dan manusia mendapatkan faedah dan manfaat dengan manfaat yang besar. Wa atamanna an yaj'al Allah li kitaban mithla hadzal kitab, aku berharap Allah menjadikan untukku seperti kitab ini, yakni dijadikan manfaat besarnya, manfaat apa yang mereka tulis. Kullun yantafi'u bihi fi baitihi, yakni mayoritas manusia mendapatkan manfaat atas apa yang mereka tulis di rumah mereka. Wa fi masjidihi, fa kaifa yuqalu an hadzaini innahuma mubtadi'ani dhallan, bagaimana mungkin dikatakan keduanya bahwa Ibnu Hajar dan An-Nawawi seorang mubtadi' atau dua orang mubtadi' yang sesat. La yajuzu at-tarahhum alaihim, yang enggak boleh lagi mengucapkan rahimahumullah kepada keduanya. Wala yajuzu al-qira'ah fi kutubihima, yakni yang enggak boleh lagi dibaca lagi kitab mereka. Wa yajibu ihraqu, bahkan diwajibkan untuk membakar Fathul Bari wa syarah Sahih Muslim. Naam, subhanallah, fa inni aqulu li haula'i bilisanil hal wa bilisanil maqal aqillu alaihim la aba li abikum minal lawmi aw suddul makan alladhi saddu.
man kana yastati'u an yuqaddim lil Islam wal muslimin mithla ma qaddama hadhani ar-rajulan illa an yasha Allah fa ana aqul ghafara Allah lin-Nawawi wa li Ibn Hajar al-Asqalani wa liman kana ala shakilatihima mimman nafa'a Allah bihim al-Islam wal muslimin wa aminu ala dhalik, kata beliau. Intinya, pertama kita ketahui Al-Hafidh Ibn Hajar, penulis Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, yang dimana kitab Fathul Bari ini adalah kitab yang sangat-sangat bermanfaat. Akan tetapi itulah pentingnya kita mempelajari akidah Ahlus Sunnah dengan benar, supaya ketika kita mendapatkan sebagian ulama yang menyimpang akidahnya, kita tidak terbawa. Dan tidaklah para ulama kecuali telah menulis ta'aqqubat. Apa makna ta'aqqubat? Kritikan terhadap syarah Sahih Bukhari, misalnya Fathul Bari li Ibn Hajar. Begitu juga An-Nawawi. Mereka kita dapatkan ucapannya sebagiannya, mereka mentakwil ayat-ayat sifat. Dan mereka menasabkan ucapan tafwid kepada para salaf. Kita akui mereka menyimpang, salah pada saat itu. Tapi bukan berarti dengan itu mereka langsung dibakar kutub-kutubnya sebagaimana dikatakan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naam. Baik, perhatikan di sini dari sebenarnya yang kita soroti adalah ucapan ulamanya, kan gitu. Bukan masuk ke person. Bukan masuk ke person. Nanti jadi enggak ilmiah akhirnya. Misalnya Al-Hafidh Ibn Hajar kan seorang imam. Terus kalau seorang imam misalnya, berarti enggak ada lagi yang salah dari ucapannya. Hatta Syekhul Islam Ibn Taimiyah, siapapun, udah kita sebutkan kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak illa sahibul qabr. Siapapun ucapannya bisa diambil dan dibuang kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Dan enggak ada yang selamat dari kesalahan. Anna al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah qad sarraha bi anna asla amal al-maulid bid'ah. Ibn Hajar sebagaimana kita sebutkan ucapannya di awal, dia telah menjelaskan bahwa hukum asal mengadakan acara maulid adalah bid'ah, yang tidak pernah dinukilkan dari salah seorang salafus saleh dari qurun al-thalatha. Wadah? Sebagaimana yang kita sebutkan tadi kan, aslu amalil maulid bid'atun lam tunqal an ahadin min as-salafis salih min al-qurun al-thalatha. Ini udah jelas sebenarnya muqaddimah yang disebutkan Ibnu Hajar tentang masalah maulid. Naam, adzan. Fadhal. Baik. Masih membahas tentang Al-Hafidh Ibn Hajarin rahimahullah, di mana beliau mengatakan bahwa aslu amalil maulid bid'atun, hukum asal amalan maulid adalah bid'ah, lam tunqal an ahadin min as-salafis salih min al-qurun ats-tsalatsa, yang tidak pernah dinukilkan dari salah seorang salafus salih dari generasi yang tiga. Akan tetapi di sini iskalnya ucapan beliau, walakinnaha ma'a dzalik, walaupun demikian, qad ishtamalat ala mahasin wa dhiddiha, bisa jadi mencakup mahasin, yakni kebaikan-kebaikan dan kebalikan dari kebaikan itu. Barang siapa yang berusaha untuk meraih dan mengamalkan kebaikan-kebaikannya dan menjauhi keburukan-keburukannya, maka itu bisa menjadi bid'ah hasanah, kata beliau. Wa illa, kalau tidak demikian, maka tidak menjadi bid'ah hasanah. Kemudian beliau menyebutkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, wa qad dhahara li takhrijuha ala aslin thabit wa huwa ma thabata fi sahihin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kota Madinah dan mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa, ketika Nabi bertanya kepada mereka, maka orang Yahudi mengatakan, kami berpuasa di hari Asyura karena Allah Jalla wa'ala telah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Ini di antara bentuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Ibnu Hajar mengkiaskan hari Asyura itu
dengan acara maulid dalam bentuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, kita katakan sebagaimana kita sebutkan, Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala seorang manusia walaupun beliau seorang ulama, tapi beliau memiliki kesalahan dan ketergelinciran. Maka wajib orang-orang setelahnya tidak mengikuti kesalahan siapapun, tidak Ibnu Hajar dan tidak selainnya, tidak Ibnu Hajar dan tidak selainnya. Taib. Pertama perlu diperhatikan bahwa Ibnu Hajar rahimahullah bukan manusia atau bukan seorang ulama yang memang mendakwahkan kebid'ahan. Perhatikan, ada memang orang berjalan di atas pondasi kebid'ahan. Ini perlu diperhatikan manhaj seseorang, usul yang dia berjalan di atasnya. Dan Ibnu Hajar bukan seorang yang berjalan di usul ahli bid'ah, tapi berfatwa pada perkara atau menyebutkan sebuah ucapan yang menyelisihi ucapan para ulama yang lain yang hak. Perhatikan bahwa Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa orang yang mengucapkan salawat dengan Sayyidina ini tidak layak dilakukan. Lihat, subhanallah. Waqad su'ila al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah nafsuhu an sifat as-salati ala nabi fi as-salah atau kharij as-salah. Ibnu Hajar ditanya tentang bersolawatnya seseorang kepada Nabi di luar dan di dalam salat. Hal yushtaratu fiha an yasifahu alaihi salatu wassalam bisiyadah, yani harus enggak kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wadah? Atau hanya mencukupkan dengan Allahumma salli ala Muhammad? Wa ayyuhuma afdal al-ityan bilafz as-siyadah, yani mana yang lebih utama, mengucapkan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad sebagaimana yang diajarkan Nabi dan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat? Fa ajaba. Ini yang dikatakan Ibnu Hajar. Naam, kata beliau, naam, iya, ittiba'ul alfadhil ma'thurah arjah, mengikuti lafaz yang datang dari Nabi itulah yang paling sahih, yang paling rajih, yang paling kuat. Wala yuqalu la'allahu taraka dhalika tawadu'an minhu alaihi salatu wassalam lam yakun yaqulu inda dhikrih alaihi salatu wassalam. Enggak boleh seseorang la'allahu taraka dhalika tawadu'an minhu, yani wala yuqalu, jangan sampai seseorang mengatakan bahwa itu kan Nabi ketika mengajarkan para sahabat bersolawat bisa jadi dalam rangka tawadhu, enggak usah pakai sayyidina. Wadah. Kenapa Nabi tidak mengajarkan sayyidina? Ini kan tawadhu. Maka ini jelas menyimpang kan gitu. Bukankah Nabi di hadis yang lain menyebutkan ana sayyidu waladi Adam bila fakhr? Kalau memang itu syariat, maka enggak mungkin Nabi meninggalkan sesuatu itu karena tawadhu. Buktinya Nabi mengatakan, aku adalah yakni tuannya, pemimpinnya para anak Adam pada hari kiamat bila fakhr, dan bukan dalam rangka membanggakan. Nabi menyebutkan di hadis yang lain. Nah, ketika Nabi mengajarkan para sahabat bersolawat, maka Nabi apa? Maka Nabi tidak mengajarkan sayyidina. Taib. Wa ummatuhu lam yakun yaqulu inda dhikrihi alaihi salatu wassalam wa ummatahu mandubatan ila an taqula dhalika kullama dhukir li'annana naqul law kana dhalika rajihan laja'a an ashabi an sahabati thumma an tabi'in. Sekiranya membaca salawat dengan lafaz sayyidina itu adalah syariat, itu adalah yang terbaik, maka tentu datang para sahabat dan para tabi'in. Walam naqif fi syai'in min al-athari an ahadin min as-sahabah wal tabi'in lahum qala dhalika ma'a kathrati ma warada anhum min dhalik. Tidak pernah aku dapatkan, kata Ibnu Hajar, satu athar pun dari sahabat, dari tabi'in yang bersamaan dengan itu banyaknya athar-athar yang diriwayatkan dari mereka, kita dapatkan satu pun mereka bersolawat dengan sayyidina. Maksudnya apa? Ini menjadi hujjah bagi kalian wahai orang yang menjadikan ucapan Ibnu Hajar sebagai hujjah untuk membenarkan acara maulid. Tapi kenapa kau yang paling
menyelisih ucapan para ulama. Makanya kan gitu. Nanti ambil ucapan ulama ini, yang tidak cocok usah dipakai. Dicari saja nanti ucapan seorang alim yang membenarkan ucapan atau pendapat dia pada kebid'ahan. Kita katakan Ibnu Hajar seorang manusia, beliau tergelincir dan salah. Nah, maka kita katakan sebagaimana yang dikatakan para ulama. Maka bagi manusia, orang-orang yang setelahnya enggak boleh mengikuti kesalahan para ulama. Makanya kata para ulama, man tatabba'a rukhas al-alim tazandaq. Barang siapa yang mengikuti ketergelinciran para ulama dalam berfatwa, udahlah jadi zindik lah dia. Apa saja nanti riba, mau dicari fatwa para ulama yang berusaha membolehkan, pasti dapat saja lah itu. Akhirnya ditinggalkan agama ini nanti. Semuanya boleh jadinya. Maka yang menjadi patokan adalah para salaf secara umum, bukan person dan individunya. Ini akidah Ahlus Sunnah yang kita pegang. Kebenaran itu tidak dibatasi pada person dan individu, akan tetapi pada keseluruhan ulama Ahlus Sunnah. Maka kita katakan ini di antara ketergelinciran Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah wa ghafarallahu lah. Kemudian insyaallah kita bahas ucapan As-Suyuti tentang masalah membolehkannya acara maulid. Membolehkannya acara maulid. Sebagaimana yang di awal kita sebutkan tadi apa? Syekhul Islam kan gitu. Maka Syekhul Islam jelas ucapannya sama sekali tidak membenarkan acara maulid. Akan tapi beliau mengatakan bisa jadi seseorang diberikan pahala karena bentuk mengagungkan Nabi. Lihat, niatnya yang mengagungkan Nabi, bisa jadi. Dan di ucapan setelahnya beliau menyebutkan bahwa itu adalah kebid'ahan, bukan dengan cara melakukan kebid'ahan. Nah, ada pertanyaan? Ini Ustaz, masalah bidah ini Ustaz ya. Nah, memang kita berkeyakinan bidah ini tidak akan ada toleransi dengannya. maksudnya? Maksudnya tidak mendapat keringanan begitu. Tidak ada. Pertama kita fahami klasifikasi bid'ah. Bid'ah bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang sampai pada mengeluarkan seseorang dari keislaman. Bid'ah mukaffirah. Kemudian ada juga bid'ah yang tidak sampai pada tingkat dikeluarkan seorang dari keislaman. Yani bid'ah mufassiqah, kebid'ahan yang sampai memfasikkan. Ada bid'ah yang di bawah dari itu. Tapi seluruhnya bid'ah, dan bid'ah itu bertingkat-tingkat misalnya. Makanya yang kita bilang di antara kebid'ahan yang paling ringan adalah dengan makan-makan dan membaca sejarah Nabi ketika hari yang dianggap itu adalah hari Nabi. Nah, misalnya. Kemudian yang antum maksud dengan toleransi bagaimana maksudnya? Boleh kita lakukan gitu, ikut kita. Seperti amalan-amalan yang dilakukan saudara-saudara kita yang kita ketahui sekarang seperti masjid-masjid sekarang ini. Nah, apa kita berkeyakinan seperti itu, mereka juga dapat mendapatkan pahala begitu? Naam. Orang yang mengerjakan bid'ah tidak akan pernah mendapatkan pahala. Sebagaimana yang kita ketahui, syurut qabul al-amal, syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan mutaba'ah. Ini udah syarat. Ini syarat kan itu. Waman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Maka siapa yang mengarahkan wajahnya kepada Allah dengan ikhlas, wa huwa muhsin. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Naam. Kemudian apa kata Fudail bin Iyad? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian
siapa yang paling baik amalannya. Kemudian kata Fudail ibn Iyad, akhlasuhu wa atba'ahu li sunnah, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah. Itulah amalan yang terbaik walaupun sedikit. Adapun mereka yang mengerjakan acara maulid atau zikir-zikir yang tidak diajarkan Nabi, maka keadaan mereka bertingkat-tingkat. Bisa jadi mereka diberikan uzur karena kebodohan, bisa jadi, tapi tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala. Bisa jadi mereka mendapatkan uzur. Nah, ini saja udah hebat sebenarnya, mereka tidak diazab karena kesalahannya itu saya udah ringan dibandingkan mendapatkan azab. Udah capek beramal mendapatkan azab, kan gitu. Kalau mereka bodoh tentunya, dan nggak ada yang mengingatkannya, dan mereka bukan orang-orang yang berpaling, bukan mu'rid. Tidak semua kebodohan itu diberikan uzur. Karena yang enak lah itu usah belajar nanti orang. Udah bodoh aja semua. Profesor yang pelakunya, Ustaz. Hah? Iya, profesor pelakunya. Lah, profesor bukan menunjukkan keilmuan. Sarjana tingkatan akademik kata para ulama itu wasfun tardi. Jadi profesor pun itu profesor dalam sisi apa dulu, kan gitu. Kalau dalam mesin teknik nggak ada gunanya tentang agama, tetap saja dia kelas orang awam. Karena yang diklasifikasikan orang awam itu adalah orang yang tidak bisa mengulik ilmu alat dan membaca kitab para ulama. Nggak ada bekal, kan gitu. Nggak ada ilmu usul fikih, tidak paham bahasa Arab, tidak ada kaidah fikhiyah, tidak ada maqasid syariah. Macam mana dia mau membaca kutub para ulama? Atau mungkin bisa jadi profesor tapi bahasa Arab pun tidak lalunya. Bisa jadi, kan gitu. Banyak profesor, bahkan bisa jadi profesor agama, tidak lalunya bahasa Arab, bisa jadi. Maka dia klasifikasi orang awam, walaupun profesor. Orang awam. Nah kemudian itu dia. Apakah mereka mendapatkan pahala? Mereka tidak akan pernah mendapatkan pahala. Itulah pentingnya belajar. Mereka tidak dapat dosa saja itu udah syukur. Bisa jadi karena kebodohannya, kan gitu. Bisa jadi. Nah, dan kebid'ahan orang bertingkat-tingkat. Ada yang sampai tingkat kesyirikan, kefasikan, dan di bawahnya. Nah, makanya pentingnya apa? Pentingnya menuntut ilmu. Subhanallah, itulah pentingnya menuntut ilmu. Lalu kewajiban kita dan mereka, Ustaz? Naam, kewajiban kita mengingatkan mereka. Sudah sampaikan. Naam, wajibnya itulah menyampaikan kepada mereka, kan gitu. Semampu kita sampaikan, kita kasih tahu. Mereka tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah Jalla wa'ala nanti pada hari kiamat. Alaikum anfusakum, kan gitu. Yani urus diri kalian masing-masing, yang selamatkan dulu amalan kita, kan gitu. Baru kita sampaikan kepada mereka yang mengerjakan bid'ah ini. Kita jelaskan kepada mereka. Adapun mereka terima atau enggak itu urusan mereka. Tapi yang jelas kita yakini itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan asar dari Ibnu Mas'ud, kam min muridil khair lam yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan enggak mendapatkannya. Itulah asar ketika apa? Ketika orang-orang berkumpul, ya kan? Berkumpul zikir-zikir barang, sabbihu mi'ata marrat. Yani bertasbihlah satu orang, ayo subhanallah subhanallah subhanallah, satu orang kumpul. Maka tidak diterima. Ibnu Mas'ud yani mencela mereka. Kata Ibnu Mas'ud, gelas-gelas Nabi belum pecah, baju Nabi belum koyak, belum lapuk. Maka silahkan pilih, apakah kalian menyelisihi sunnah Nabi atau meninggalkan sunnahnya, kan gitu. Nah, makanya kata mereka, ma aradna ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Wahai Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Nah, niat saja tidak bisa membuat seseorang benar di atas perbuatan. Harus dengan
sesuainya dia dengan perbuatan itu. Nah, tapi tentunya jangan terlalu kencang dengan maksudnya oh ini mubtadi lah orang tuh otomatis dengan acara-acara yang mereka lakukan dari zikir misalnya. Maksudnya sikap kita jangan terlalu ekstrem menyikapinya, itu maksud ana. Kan gitu. Nanti malah jadi mudarat sama kita. Perhatikan antara menyikapi dengan meyakini perbuatan itu bid'ah dan meninggalkannya dan tidak melakukannya. Tapi bukan berarti dengan itu ekstrim, misalnya sengaja menantang-nantang orang tuh kan gitu. Nah, nanti jadi muskilah, nanti mudarat bagi yang lain dan seterusnya. Kalau bisa perselisihan itu dihindari kan gitu. Perselisihan itu pastinya itu terjadi, tapi bukan berarti dicari-cari, ya kan? Bukan berarti dicari-cari. Nah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.